Oke, sekarang kita mulai lagi ya. Sekarang kita masuk ke video kedua. Hmm, kita akan bicara tentang mindset-mindset apa sih yang biasanya yang disebut dengan 1%. Karena saya yakin eh, belum banyak yang dapat detail gitu ya. Apa sih yang dimaksud dengan 1% gitu. Nah, ini ada beberapa contoh gitu ya. Contoh-contoh yang mindset yang common gitu ya. Misalkan gini, eh, kebanyakan orang itu misalkan ngelihat bahwa uang itu sumber kejahatan gitu ya. Kesannya kita sering lihat bahwa uang itu menyebabkan orang berlomba-lomba untuk mendapatkannya dengan cara yang segala cara gitu ya, sehingga kita lihat ada orang yang sampai sikut-sikutan gitu ya, atau eh, pokoknya dengan cara segala cara lah ya, mengancam, mengerampas atau menipu dan seterusnya, terbuat kebohongan untuk dapetin eh, uang gitu. Di sisi lain, sebenarnya kita juga bisa lihat nih bahwa uang itu juga bisa dilihat sebagai sumber kebaikan. Misalkan gitu ya, kalau Anda punya uang, Anda bisa berdonasi lebih banyak gitu ya. Anda bisa ngasih ke orang tua gitu ya. Anda bisa membiayai anak yatim. Anda bisa membantu saudara yang lagi susah. Dengan uang Anda bisa bangun pesantren. Dengan uang Anda bisa bawa istri keluarga Anda umroh, mengajak istri ibadah haji gitu ya. Bisa beli kendaraan, kendaraan itu ngebantu keluarga untuk bisa melihat alam yang lebih luas gitu ya, menjalin silaturahmi, dan itu pakai uang gitu. Oke, ada lagi juga kita sering mikir mungkin atau mendapatkan mindset gitu yang bilang kalau sukses itu dasarnya bakat gitu. Nah, kenapa gitu? Karena kita sering lihat, kita ngerasa yang orang-orang sukses itu, oh emang dari kecilnya dia bakat kayak gitu gitu ya. Nah, sebaliknya kita itu bisa berpikir bahwa sukses itu bisa dipelajarin gitu ya. Gitu. Semuanya itu bisa dipelajarin. Nah, kalau kita sudah punya konsep semua itu bisa dipelajarin gitu ya, akhirnya kita bisa ngeliat bahwa sukses itu bisa diraih oleh siapapun. Gitu. Kenapa? Karena itu bisa diraih, ada ilmunya gitu ya. Gitu ya. Itu juga pola pikir yang menarik buat saya. Kemudian kita juga lihat nih sekeliling kita. Kita bisa aja lihat teman kerja kita, lihat tetangga kita, lihat teman-teman kita. Mungkin kita akan ketemu tuh bahwa kalau kalau apa? Kalau kita itu apa? Nggak suka baca buku. Nah, kayak gitu. Kenapa nggak suka banyak buku? Ya, banyak buku itu mungkin bagi orang tidak menarik ya, karena hanya tulisan gitu ya. Tapi kita gitu ya bisa berpikir yang nggak berbeda, bahwa wah, buku itu mengajarkan banyak hal loh gitu ya, utamanya buku-buku yang bagus. Jadi sebelum baca buku, pelajarin juga bagaimana caranya kita cari buku yang bagus buat diri kita gitu ya. Nah, buku-buku yang bagus itu bisa membuat kita juga lebih cepat pertumbuhannya, lebih cepat cara melihatnya, lebih dewasa dalam berpikir gitu ya, lebih banyak menemukan area-area baru yang mungkin nggak kebanyakan orang melihat. Oke, kemudian, nah dari situ misalkan karena mindset Anda bilang buku itu bagus, ya Anda eksekusi gitu ya. Ya caranya misalkan sebulan minimal Anda baca 4 buku, atau seminggu 1 buku, seperti itu. Ada lagi, misalkan Anda lihat sekeliling Anda nih, ternyata lingkungan Anda tuh senang banget gibahin orang gitu ya. Kita senang banget untuk membicarakan orang lain, entah itu statusnya, entah itu pencapaiannya, entah itu apa kesusahannya dia gitu ya, atau sesuatu yang ya pokoknya tentang orang lain lah gitu ya. Nah, kebalikannya gitu ya, kita bisa milih tidak menjadi bagian itu. Kita bukan orang yang suka menggunjingkan orang lain. Kalau udah bahasa orangnya, udah cukup aja gitu. Kita bisa menjadi orang yang fokus dengan diri kita sendiri. Oke, ada lagi, misalkan tadi kemarin di video pertama saya ngomong tentang olahraga. Kebanyakan orang kayak saya mungkin ya, males berolahraga. Nah, ini juga nggak bener nih gitu ya. Olahraga itu melatih tubuh, kebugaran tubuh, sehingga kita harus nanam di mindset kita bahwa
saya termasuk orang yang senang berolahraga gitu ya. Kalau kebanyakan orang nggak olahraga ya biarin aja gitu. Kita milih untuk berolahraga gitu. Minimal misalkan teorinya katanya 150 menit gitu ya. Jadi kalau Anda jalan 30 menit sehari, Anda butuh 5 hari seminggu untuk berolahraga. Oke, terus kebanyakan orang juga mungkin tidak pernah bermeditasi gitu ya. Jadi tidak pernah berpikir hening gitu ya, merefleksi dan seterusnya, sehingga mereka sibuk aja tiap hari, selalu diposisikan penuh hidupnya dengan satu waktu. Nah, mungkin juga satu kebaikan kalau Anda juga memiliki waktu untuk merenungkan diri Anda gitu ya, memiliki waktu untuk diri sendiri gitu ya, melihat diri kita dalam situs tenang, entah mungkin sehabis sholat gitu ya, kita merenung gitu ya, tentang kehidupan, tentang diri kita, tentang akhir kita, tentang keluarga kita, tentang pencapaian ibadah yang harus kita raih gitu ya, tentang kebaikan-kebaikan yang belum kita sempat lakukan. Nah, ini salah satu yang bisa kita kembangkan gitu ya dengan bermeditasi. Oke, kemudian juga kebanyakan orang mungkin senang mencela gitu. Wah, itu nggak bagus, wah itu nggak keren gitu ya. Akhirnya kita kebingungan sendiri. Orang-orang itu akhirnya tidak menemukan segala yang baik di sekitar mereka gitu ya. Nah, ini juga menarik kalau misalkan kita tidak menjadi pribadi seperti itu. Kita adalah orang yang suka mengapresiasi orang gitu. Wah, itu keren banget, itu bagus gitu ya. Gitu. Nah, ini mindset yang harus kita mulai kenali nih. Kita lihat aja kebanyakan orang ngapain sih? Wah, kebanyakan orang tuh suka nggak percayaan dengan inovasi misalkan gitu. Ya, kita jangan termasuk orang yang seperti itu. Kita termasuk orang yang, wah ini sebuah peluang baik nih. Yuk kita mulai inovasinya kayak gitu misalkan. Ada lagi kita ngelihat kalau orang itu sudah berhasil biasanya sombong. Ya, ini lucu aja sih. Nggak mau salaman gitu ya. Kalau ngomong nggak ngeliat wajahnya gitu ya. Terus kalau makan harus tempat yang bagus dan seterusnya. Nah, ini perilaku sombong dari orang itu. Dan kita bisa memilih juga sikap yang lain meskipun kita mungkin sudah berhasil gitu ya. Kita harus tetap rendah hati, tetap rendah diri gitu ya. Bukan rendah hati gitu ya. Rendah hati bahwa kita bisa berperilaku bahwa tetap seperti hal yang normal gitu, tetap santun, tetap bersahabat, tetap berbicara dengan cara yang baik gitu ya, dengan orang-orang yang di sekitar kita. Nggak ada hubungannya gitu sukses dengan sebuah sikap gitu ya. Oke, yang sifat sombong apalagi. Kemudian mungkin kalau kebanyakan orang tuh selalu pengen sesuatu yang mewah gitu ya, sesuatu yang wah gitu ya. Nah, di sini juga kita bisa milih sikap gitu. Apakah kita ingin menjadi orang seperti itu? Kebanyakan orang gitu ya. Kebanyakan orang tuh naik gaji misalkan langsung beli mobil baru, beli ini, beli apa gitu ya, yang menunjukkan kekayaan atau kenaikan status mereka. Nah, kita bisa juga menjadi seorang pribadi yang ber1% tadi. Misalkan ya kita nggak memutuskan ya nggak gitu, biarin aja naik gaji ya, kita mungkin bisa berbagi lebih banyak buat orang lain misalkan kayak gitu. Kita bisa berinvestasi gitu yang tidak harus orang lihat bahwa itu terlihat di diri kita gitu ya. Jadi berperilaku misalkan dalam pengelolaan uang juga jangan mirip orang-orang kebanyakan gitu ya. Nah, mungkin itu aja gitu ya. Nah, misalkan juga yang mungkin terakhir, kalau orang lain naik yang mobil standar gitu ya, ya Anda naik yang lebih berkelas, itu pilihan hidup Anda. Mungkin gitu. Kira-kira contohnya itu teman-teman ya, bahwa kalau kita ingin berhasil, pelajarannya jangan menjadi yang 99%, jadilah 1%. Berpikir independen, bersikap independen, dan Anda merasa itulah yang terbaik buat diri Anda untuk menjadi yang 1%. Jangan ikut common people, otherwise you become the common people gitu. Itu aja mungkin dari saya, semoga bermanfaat video ini gitu ya, dan saya bisa belajar juga berbagi sama teman-teman. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.